إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Setiap hal-hal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa kita syukuri dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmatnya. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua di sini agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang Allah perintahkan baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam sunnah-sunnah nabinya kita lakukan semaksimal mungkin. Begitu juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ataupun terdapat dalam sunnah-sunnah yang sahihah, kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka dengan melakukan hal tersebut, insyaallah kita akan menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang sangat penting di dalam syariat Islam yang kita cintai ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal ketaatan. Betapa banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan baik dengan saraha atau dengan isyarah, menjelaskan kepada kita pentingnya kita bersegera melaksanakan amal ketaatan dan amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan amal ketaatan. Wa jannah, dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba bersegera melaksanakan al-khairat, yaitu kebaikan apapun bentuknya. Kebaikan itu hendaklah kita bersegera berlomba-lomba melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dan memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita bersegera di dalam berbuat ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian melaksanakan amal-amal saleh sebelum datang fitnah seperti
gelap gulita, seperti malam yang gelap gulita, potongan-potongan malam yang gelap gulita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat tersebut seorang pada pagi hari beriman, di sorenya dia telah kafir. Sebaliknya di sorenya beriman, dia paginya telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menegaskan dan menunjukkan akan wajibnya kita bersegera melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat wahai kaum muslimin, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Maka sudah semestinya lah kita mengikuti dalil-dalil yang sangat banyak ini agar kita bersegera melaksanakan amal ketaatan dan amal kebajikan. Dan lawan dari mubadarah, bersegera melakukan amal ketaatan, adalah at-taswif, yaitu menunda-nunda dengan mengatakan saufa, nanti saya akan mengerjakannya. Para ulama mengatakan at-taswifu jundun min junudi iblis. Taswif, melakukan perkataan atau mengucapkan kata saufa, mengatakan atau menunda-nunda perbuatan amal ketaatan, padahal pada waktu itu dia mampu melaksanakan perbuatan taat tersebut, adalah jundun min junudi iblis, adalah tentara dari tentara syaitan. Maka kalau ada di antara kita yang bisa melakukan ketaatan pada saat ini tapi ditunda-tunda, sungguh dia telah melaksanakan perintah syaitan. Maka bersegeralah berbuat ketaatan wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita menunda-nunda perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan kita jelaskan beberapa perbuatan taat. Meskipun seluruh perbuatan taat hendaklah kita kerjakan sesegera mungkin dan jangan kita tunda-tunda, tapi ada beberapa amal ketaatan yang sudah semestinya kita perhatikan untuk kita laksanakan sesegera mungkin. Di antara amal ketaatan tersebut adalah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kita bersegera menuntut ilmu syar'i pada usia sedini mungkin. Dan alhamdulillah di pondok pesantren ini, insyaallah anak-anak sekalian mulai dari usia yang sangat dini diajarkan ilmu-ilmu syar'i. Bahkan dahulu para ulama kita lebih dini lagi menuntut ilmu syar'i ini. Ada di antara para ulama kita yang berusia 5 bahkan 5 atau 6 tahun menuntut ilmu syar'i. Di antara ulama kita ada yang berusia 7 tahun telah menghafal Al-Quran. Bagaimana mereka memahami dan benar-benar memahami makna mubadarah ila talabil ilmi, bersegera dalam menuntut ilmu. Akan tapi ingat, tidak ada kata telat. Berapapun usia kita, hendaklah kita bersegera wahai kaum muslimin. Usia kita sekarang misalnya 25 tahun, mulai dari sekarang. Usia kita 30 tahun, mulai dari sekarang. Usia kita 50, 60, 70 tahun, mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Dan jangan ditunda lagi menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hukumnya fariidah, suatu kewajiban bagi setiap muslim. Maka hendaklah kita mengikuti perintah Rasulullah ini, bersegera dalam menuntut ilmu syar'i. Memulai dari mempelajari hal-hal yang penting yang harusnya kita amalkan sejak dini. Menghafal zikir-zikir dan doa-doa yang kita amalkan setiap harinya. Mulai dari zikir kita tidur sampai kita bangun, itu semua ada zikirnya. Kita pelajari. Kemudian di antara bentuk belajar kita menghafal Al-Quran. Sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang hendaklah juga kita lakukan sesegera mungkin adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, kita adalah umat manusia, kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan lisannya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu khata', pasti melakukan banyak kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mereka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka badiru bitaubati ila Allah. Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni, yang sebenar-benarnya, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita segera stop dari perbuatan dosa tersebut, kita menyesali perbuatan dosa itu dan kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Ini merupakan taubat yang nasuh,
Tobat yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda. Apabila kita melakukan maksiat pada pagi ini, segera bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita katakan nanti saja di siang hari. Siapa yang menjamin umur kita akan sampai di siang hari? Tatkala kita berbuat dosa di siang hari, segera bertobat pada waktu itu juga. Jangan ditunda sampai sore hari, karena tidak ada yang menjamin kita masih hidup pada sore hari. Tidak ada yang bisa menjamin, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan saleh, amal kebaikan yang hendaklah kita segerakan pula adalah bersedekah. Keluarkan harta kita wahai kaum muslimin, infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin harta kita itu akan bermanfaat untuk kita wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecuali yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat dia menanamkan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya ada 100 biji. Ini adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh harta kita itu akan menjadi teman bagi kita apabila kita infakkan di jalan Allah. Sebaliknya harta yang kita punya akan menjadi musuh bagi kita tatkala kita tahan dia dan tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin asbaha fihi al-ibad illa malakan yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada satu hari pun yang kita lalui, kata Rasulullah, kecuali ada 2 malaikat yang turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah." Demi Allah, tidak ada orang yang miskin karena infak. Tidak ada orang yang miskin karena berderma di jalan Allah, karena bersedekah. Sebaliknya, harta kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan as-shadaqah. Maka orang yang bersedekah hartanya dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu malaikat yang lain mengatakan, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menahan hartanya. Hancurkanlah sehancur-hancurnya orang yang bakhil, yang tidak mau menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala." Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan di antara amalan yang harus kita segerakan adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak tahu kapan kedua orang tua kita akan menjemput ajalnya, ataupun kita yang akan meninggal duluan. Maka hendaklah kita segera berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal tatkala kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selesailah, kita tidak akan bisa berbakti kepada mereka. Maka mulai dari sekarang, yang orang tua kita masih ada, berbakti kepada mereka, birrul walidain. Ini adalah amalan yang sangat besar. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah bertauhid kepadanya dan perintah agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan dan menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita wahai kaum muslimin, karena kita tidak tahu kapan kita atau kedua orang tua kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.